Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, anak-anakku, murid-muridku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah dari adanya perbedaan. Kita tidak perlu gusar ketika misalkan saja nasib kita berbeda dengan tetangga kita. Sebaliknya, jadikanlah perbedaan itu sebagai pemacu semangat untuk saling berlomba menjadi yang terbaik, menjadi yang paling kreatif, menjadi yang paling maju, dan menjadi orang yang paling berhasil. Maka kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari berbagai perbedaan di antara masing-masing selama kita mampu memandangnya dari sudut yang positif. Hikmah dari adanya perbedaan adalah satu, ada kesadaran untuk belajar. Mustahil kita mendapatkan pengalaman berharga dari orang yang lebih maju, lebih kreatif, dan lebih sukses dari kita kalau kita sendiri tidak punya kesadaran untuk belajar. Kalau kesadaran untuk belajar sudah tumbuh dalam benak kita, maka kesadaran itu akan memunculkan semangat baru, cita-cita baru, dan sekaligus kreativitas baru dalam diri kita. Sebaliknya, orang yang tidak sadar jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah orang yang tidak sadar itu orang yang pingsan? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang pingsan? Tidak ada, selain hanya tidur dan kaku tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah, agar kesadaran untuk belajar itu muncul pada diri kita, maka kita harus banyak melihat keberhasilan orang lain, sehingga kemudian kita jadi terpacu untuk mencontoh atau mengikutinya. Imam Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzaja serta dalam Tahzibul Asma', pernah berkata, jika engkau menginginkan dunia, maka kau harus tahu ilmunya. Jika kau ingin akhirat, maka kau juga harus tahu ilmunya. Dan jika kau ingin kedua-duanya, kau juga harus tahu ilmunya. Saudara, anak-anakku yang dirahmati Allah, dan ilmu itu tidak hanya bisa kita cari di sekolah atau di kampus. Kalau kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk belajar, maka kita bisa mendapatkan ilmu dari siapa saja dan di mana saja. Misalnya, kalau kita ingin menjadi pedagang yang sukses, maka belajarlah kepada saudagar atau pengusaha yang sudah sukses. Jangan dibalik ingin menjadi pedagang sukses kok malah belajar kepada pedagang yang biasa-biasa saja. Terutama belajarlah kepada mereka
yang memiliki semangat dan motivasi hidup untuk maju. 2. Bersikap terbuka. Bersikap terbuka itu artinya kita mau menerima saran-saran positif yang diberikan oleh orang lain. Tidak peduli apakah orang tersebut lebih muda usianya, lebih jelek tampangnya, lebih rendah pendidikannya, asalkan apa yang ia ajarkan itu baik, maka terimalah. Pikiran yang terbuka membuat kita mampu menampung banyak ide yang pada gilirannya ide-ide itu akan menjadi semangat dalam bekerja. Bersikap terbuka itu artinya kita mau menerima saran-saran positif yang diberikan oleh orang lain, tidak peduli apakah orang tersebut lebih muda dari usianya daripada kita. Bisa bersikap terbuka sepenuhnya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini karena setiap manusia biasanya masih dipengaruhi oleh egoisme dan egosentrisnya. Nah, ego itulah yang celakanya sering bertindak keliru dengan mengungkung kreativitas kita. Karena ego tidak mau menerima saran orang lain, karena kita beranggapan bahwa diri ini lebih pintar dari orang lain. Padahal konon dalam sebuah riwayat disebutkan betapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu menaruh hormat kepada seorang anak kecil. Ceritanya, Ali pernah diberitahu tentang suara unta yang mau melahirkan, sementara dia sendiri sebelumnya tidak tahu suara apa itu gerangan. Padahal siapa coba yang tak kenal dengan Ali, khalifah keempat yang disebut-sebut Nabi SAW sebagai gerbang ilmu dan termasuk sebagai salah satu sahabat penghuni taman surga. Namun demikian, Ali sama sekali tidak picik, pikirannya terbuka, dadanya lapang dalam menerima ilmu yang diberikan orang lain, meski dari anak kecil sekalipun. 3. Memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang sukses kalau kita tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk itu. Mengapa? Sebab sukses itu bukan sekedar mimpi yang hanya bisa dinikmati lewat khayalan. Sukses itu juga bukan semata buah dari takdir yang ditunggu, melainkan hasil dari takdir yang diciptakan, dan manusialah yang harus turut berperan aktif dalam mengupayakan takdir kesuksesan sendiri. Kita berupaya dan kita sendiri yang akan menerima hasilnya, di mana hasil ini boleh jadi turut kita sebarkan kepada orang-orang yang terkasih. Namun setiap yang kita dapat adalah sebanding dengan apa yang kita upayakan, tidak kurang dan tidak lebih. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan mengenyam hasil kerja keras orang lain. Begitulah ketetapan
qadar atau takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat realistis dalam memberikan ketentuan kepada para hambanya. Siapa yang bekerja keras, maka dialah yang akan menikmati hasil keringatnya. Siapa yang malas, tentu dia pula yang akan menanggung akibatnya. Kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi pribadi pekerja keras atau pribadi yang terbelenggu oleh rasa malas? Nah, anak-anak yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memiliki semangat kerja keras yang tinggi, atau kita harus memiliki motivasi dan cita-cita yang tinggi pula, yakni memiliki keinginan untuk bisa menjadi orang yang sukses. Motivasi yang tinggi itu sendiri dapat ditumbuhkan dengan cara banyak bergaul dengan orang sukses atau membaca kisah-kisah inspiratif tentang kesuksesan para tokoh. Karena itu, jangan iri ketika melihat tetangga sebelah tumbuh menjadi orang sukses. Sebaliknya, bersyukurlah karena hal itu dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa belajar banyak hal dari kesuksesan orang yang telah mereka raih. Kalau kita ibaratkan orang sukses itu seperti penjual parfum, siapa yang bergaul dengan mereka pasti akan ketularan bau wanginya. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi penjelasan tentang hikmah dari adanya perbedaan. Mari kita saling menghargai adanya perbedaan tersebut dan menjadikan kita bisa maju dengan perbedaan tersebut. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.